Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Bismillah akan mempresentasikan panel project dari panel project sistem basis data yang telah kami kerjakan. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Ya, yang pertama ada Nabila Zakia dengan NRP 5025201139. Selanjutnya ada Rahel Angeli dengan NRP 5025201263. Dan saya sendiri alias Sofarski Inaya dengan NRP 5025201113. Dan yang terakhir ada Aisyah Nur Halimah dengan NRP 5025201081. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Final project kami berjudul My ITS Lab, yaitu sistem informasi peminjaman dan pemakaian alat laboratorium bagi mahasiswa dan dosen. Untuk penjelasan proses bisnisnya, yaitu sebuah sistem yang berisi informasi peminjaman dan pemakaian alat laboratorium. Pegawai yang dimaksud di sini merupakan karyawan dan dosen. Setiap barang yang dipinjam akan dicatat identitas mahasiswanya sebagai pemakai atau peminjam, dan pegawai sebagai dosen atau yang bertanggung jawab. Setiap peminjaman alat dan bahan harus disertakan alasan yang jelas dan akan dimasukkan ke dalam catatan. Data mahasiswa akan disimpan hanya sekali, namun dapat melakukan berulang kali transaksi peminjaman. Sebaliknya, pegawai dapat menjadi penjamin lebih dari satu mahasiswa. Sistem ini dapat berfungsi menjadi informasi bagi pegawai untuk mempersiapkan praktikum. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan fitur. Yang pertama, dapat memberikan akses informasi mengenai nama barang sesuai lab, lalu menampilkan informasi mengenai barang lab yang tersedia untuk dipinjam, menampilkan data-data peminjam barang, menampilkan data pegawai lab yang menjadi penanggung jawab, dan menampilkan durasi waktu peminjaman beserta denda apabila melebihi batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut untuk rancangan PDM-nya, itu terdiri dari beberapa entitas. Yang pertama itu ada entitas mahasiswa, yang atribut-atributnya itu ada NRP sebagai primary key-nya, setelah itu ada nama depan dan belakang, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan juga jurusan. Selanjutnya itu ada peminjaman, relasi antar peminjaman dan mahasiswa ini one to many. Untuk atributnya itu ada ID peminjaman sebagai primary key-nya, selanjutnya ada nama barang, jumlah barang, tanggal buat pengambilannya, lama peminjamannya, dan juga tanggal kembalinya. Setelah itu ada catatan, setelah itu ada NIP pegawai sebagai foreign key dari entitas pegawai, selanjutnya ada juga NRP mahasiswa sebagai foreign key dari entitas mahasiswa. Entitas selanjutnya ada detail peminjaman, itu relasinya dengan peminjaman itu ada one to one, atributnya itu ada ID sebagai primary key-nya, selanjutnya ada denda, dan ID peminjam sebagai foreign key dari entitas peminjaman. Itu ada entitas pegawai, atributnya itu ada NIP pegawai sebagai primary key-nya, yaitu nama depan dan belakang, jenis kelamin, dan nomor telepon. Untuk relasinya dengan peminjaman itu one to many. Selanjutnya ada entitas barang lab, yang atributnya itu ada ID sebagai primary key-nya, yaitu nama barang, jumlah stok, satuan barang, dan juga ID lab sebagai foreign key dari entitas lab. Untuk relasi barang lab dengan peminjaman itu many to many, sehingga dibutuhkan lagi table baru, yaitu barang lab peminjaman yang atributnya ada ID barang dan juga ID peminjaman. Yang terakhir itu ada lab, relasinya dengan barang lab itu one to many. Atributnya itu ada ID lab sebagai primary key, nama lab, dan jurusan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siswa seperti ini. Lalu untuk database pada tabel barang lab seperti ini. Untuk database pada tabel barang peminjaman seperti berikut. Kemudian untuk database pada tabel detail peminjaman. Lalu database dari tabel lab. Kemudian database pada tabel pegawai. Dan yang terakhir database pada tabel peminjaman. Selanjutnya kembali ke PowerPoint akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah query. Untuk query yang pertama, yaitu menampilkan data ID peminjaman dan jumlah pinjam pada detail peminjaman dengan kode A0033. Dengan menggunakan query select dp.id, p.id peminjaman, p.nama barang, p.jumlah barang, from detail peminjaman, dan tabel peminjaman, di mana dp.id sama dengan A0033 dan p.id peminjaman sama dengan dp.id peminjaman. Dan berikut adalah hasil query-nya. Lanjut untuk query kedua. Menampilkan data mahasiswa yang berasal dari jurusan teknik fisika yang akan melakukan percobaan. Dengan query select m.nrp, m.nama depan, m.nama belakang, m.jurusan, dan p.catatan. From tabel mahasiswa, join peminjaman on m.nrp sama dengan p.nrp mahasiswa, di mana m.jurusan sama dengan teknik fisika, dan p.catatan adalah untuk percobaan. Dan berikut adalah hasil dari query-nya. Lanjut untuk query ketiga. Menampilkan data NIP pegawai, nama depan, beserta jumlah mahasiswa yang dijamin. Kemudian diurutkan tampilannya berdasarkan pegawai dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Dengan menggunakan select, dan menampilkan NIP, nama depan, nama belakang pegawai, count, p2.nip, pegawai penjamin, as jumlah underscore mahasiswa. From pegawai, join peminjaman on p2.nip pegawai penjamin. Group by p2.nip underscore pegawai underscore penjamin. Order by jumlah underscore mahasiswa di descending. Lalu untuk tampilan datanya adalah sebagai berikut. Lalu untuk query keempat, tampilkan data nama mahasiswa beserta jurusannya yang telah melakukan praktikum pada bulan Mei sesuai urutan tanggalnya. Dengan menggunakan select m.nrp, m.nama depan, m.nama belakang, m.jurusan, dan p.tanggal ambil. From mahasiswa, join peminjaman on
M.NRP sama dengan P.NRP mahasiswa, di mana tanggal ambil berada di antara tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei, dan P catatan adalah praktikum, grup by P tanggal ambil. Dan berikut adalah hasil query-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh query dari teman saya. Selanjutnya yaitu yang pertama menampilkan data mahasiswa yang melakukan peminjaman alat dan bahan laboratorium pada tanggal 2021 Januari 15, yaitu select NRP, nama depan, nama belakang mahasiswa, from mahasiswa, join peminjaman on NRP sama dengan peminjaman .nrp underscore mahasiswa, di mana tanggal ambil pada Januari 2021. Dan berikut adalah tabelnya. Yang kedua yaitu menampilkan data NRP mahasiswa, nama depan dan nama belakang yang memiliki PIN dengan NIP 200354234. Caranya yaitu select NRP siswa, nama depan, nama belakang, dan nama barang from penjamin, join pegawai on pegawai NIP sama dengan penjamin .nip underscore pegawai underscore penjamin, join mahasiswa on mahasiswa.nrp sama dengan peminjam .nrp underscore mahasiswa, di mana NIP pegawai penjamin yaitu 20035423441, dan berikut adalah tabelnya. Nomor 3 yaitu menampilkan nama depan dan nama belakang mahasiswa yang berasal dari jurusan biologi dengan jumlah alat yang sudah dipinjam dan diurutkan dari pemakaian terbanyak, yaitu select nama depan, nama belakang, lalu jumlah barang from mahasiswa, join peminjaman on peminjaman.nrp underscore mahasiswa sama dengan mahasiswa.nrp, di mana jurusannya yaitu biologi, grup by mahasiswa.nrp, order by jumlah underscore barang dash. Berikut adalah tabelnya. Kemudian yang terakhir yaitu menampilkan nama mahasiswa dan dendanya, lalu diurutkan berdasarkan denda terbanyak. Caranya yaitu select nama depan, nama belakang, dan denda, from detail peminjaman, join peminjaman on peminjaman.id underscore peminjaman sama dengan detail peminjaman.id underscore peminjaman, join mahasiswa on mahasiswa.nrp sama dengan peminjaman.nrp underscore mahasiswa, mahasiswa.nrp, order by denda dash. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alia. Mohon maaf, Alia unmute. Ya, jadi query saya yang pertama adalah menampilkan nama barang dan jumlah stok pada lab dengan ID lab B0103. Ya, jadi query yang pertama ini memakai select barang lab, nama barang lab, jumlah stok dari tabel barang lab, lalu di mana barang lab.id lab sama dengan B0103. Yang kedua adalah menampilkan nama depan, nama belakang, jurusan mahasiswa yang memiliki jenis kelamin perempuan, beserta nama barang dan denda yang harus dibayar. Di sini menampilkan nama depan, nama belakang, jurusan, nama barang, dan denda dari tabel mahasiswa, join peminjaman, di mana NRP dan NRP mahasiswa sama, lalu di inner join, detail peminjaman, on dp.id peminjaman sama dengan p.id peminjaman, di mana jenis kelaminnya P atau perempuan. Yang ketiga adalah menampilkan 2 barang lab terbanyak yang dipinjam oleh mahasiswa beserta jumlahnya.
Di sini menampilkan nama barang, select nama barang, count di jumlah ID peminjamannya dengan nama jumlah, from barang lab, peminjaman, join barang lab, on blp.id barang sama dengan bl.id barang. Inner join peminjaman on PID peminjaman sama dengan blp.id peminjaman. Di mana nama barang di tabel barang lab sama dengan nama barang di tabel peminjaman. Grup by nama barang, order by jumlah di dash selalu limit 2 karena menampilkan 2 barang. Yang terakhir adalah menampilkan 10 nama barang dari lama peminjamannya, kemudian diurutkan dari yang terlama. Di sini menampilkan nama barang dan juga hari, tanggal ambil dan tanggal kembali. From peminjaman, join barang lab, on p.nama barang sama dengan bl.nama barang. Group by nama barang, order by hari, lalu limit 10. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahel. Untuk yang pertama itu, query pertama itu untuk menampilkan semua nama mahasiswa dan mencari nama depan yang duplikat. Jadi pertama itu di-select dulu dari tabel nama depan, yaitu di count, yaitu menghitung berapa banyak data muncul di database di bagian tabel nama depan dan juga dinamakan sebagai duplikat dari tabel mahasiswa. Setelah itu di grup berdasarkan nama depannya. Berikut hasil query-nya. Selanjutnya, yang query kedua, itu untuk menampilkan data barang yang dipinjam berdasarkan jurusan dengan waktu peminjaman pada bulan Januari hingga Mei. Jadi yang pertama itu untuk select nama barang, nama lab, jurusan, dan juga tanggal ambil dari tabel barang lab. Saya itu di-join pada tabel lab di bagian ID lab yang sama dengan ID lab. Itu juga di inner join tabel peminjaman di bagian tabel nama barang yang sama dengan nanti nama barang, di mana tanggal ambil itu di antara bulan Januari hingga bulan Mei. Berikut hasil query-nya. Selanjutnya ada yang query ketiga, itu untuk menampilkan rata-rata durasi waktu peminjaman. Jadi yang pertama itu select dari tabel NRP mahasiswa, setelah itu di average dative itu untuk mencari rata-ratanya yang dari tanggal kembali hingga tanggal ambilnya, dan juga dinamakannya sebagai lama. Dari tabel peminjaman, saya itu di grup di bagian NRP mahasiswa, dan juga diurutkan berdasarkan lamanya dari yang paling besar. Selanjutnya, ada query keempat, query terakhir, itu untuk menampilkan NIP, nama depan, nama belakang, semua pegawai laki-laki, beserta NRP mahasiswanya yang dijamin. Jadi pertama select dulu NIP pegawai, nama depan, dan juga nama belakangnya, yaitu di count dari tabel peminjaman NRP mahasiswa dan dinamakan sebagai jumlah. Selanjutnya itu dari tabel pegawai. Setelah itu di join dari tabel peminjaman di bagian peminjaman dan pegawai penjamin yang sama dengan pegawai.nip, di mana jenis kelaminnya itu yang laki-laki. Saya itu di grup berdasarkan NIP pegawainya dan juga diurutkan berdasarkan jumlah yang paling besar. Berikut hasil query-nya. Ya, sekian demo final project sistem basis data dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.